Halo semuanya. Selamat datang di podcast Vitalk bersama kami di sini ya. Yang akan menemani kalian selama ya beberapa menit kita akan podcast ya Vira. Ya benar banget dengan narasumber-narasumber yang pastinya punya banyak banget informasi buat teman-teman sekalian. Nah, dengan berbagai narasumber yang informatif dan punya cara sendiri untuk memberikan hiburan dan informasi kepada kita. Ya benar banget. Nah, sebelum kita memulai podcast kita ya, hari ini kita akan mengenalkan diri kita masing-masing karena masa kita nggak kenalin iya kan, masa kita dari tadi udah ngomong-ngomong tapi belum kenal kan? Belum kenal ya kan gak terlalu bagus. Karena kan ada pepatah, tak kenal maka tak sayang. Aduh. Mungkin kalau udah kenal sayang ya? Oke, langsung aja. Oke, perkenalkan semuanya, nama saya Vira dan partner podcast saya. Saya di sini Igede Unasa Adi Pratiasa ya kan, bebas manggil saya apa. Sesuka kalian lah, yang penting kalian nyaman manggilnya ya. Asal ya kayak gitu. Kira-kira di podcast kali ini kita mau bahas apa nih, Dut? Kita itu bakal bahas sebuah topik ya yang riskan, yang sangat-sangat mengancam kita itu di masyarakat gitu. Bahkan kita ini di lingkungan sekolah pun resiko kenanya itu tinggi gitu loh. Oh ya, kalau emang masalah apa sih? Kita itu akan membahas masalah pergaulan bebas ya. Kita akan membahas pergaulan bebas, di mana pergaulan bebas ini menjerumus ke narkoba dan HIV gitu. Yang sering menjadi salah satu rintangan bagi anak-anak muda ya. Benar, karena ya itu tadi, kalau kita nggak menjaga pergaulan kita, dengan baik ya. Kita akan terkena pergaulan bebas gitu. Misalnya kita dapat pengaruh buruk, kita dapat teman yang buruk gitu. Yang ngajak-ngajak. Ayo sini nyoba-nyoba. Sedikit aja. Gitu. Sedikit aja. Gambaran dari kita ya. Ya gitu. Oke. Nah, sebelum kita mulai kepada narasumbernya, kita itu membahas pergaulan bebas itu bisa mengancam kedaulatan Indonesia, mengancam berbagai aspek kehidupan di Indonesia gitu. Kok bisa, Dut? Nah, jadi narkoba ini bisa mengancam kehidupan kita itu di Indonesia, karena jika narkoba itu terkena pada generasi penerus bangsa nih ya. Nah, generasi penerus bangsa itu akan rusak dan tidak bisa melanjutkan perjuangan-perjuangan para pahlawan gitu, karena apalagi kan generasi muda tuh penerus selanjutnya yang penerus membangun kita. bangsa selanjutnya. Karena ya itu tadi, kalau kita nggak punya generasi penerus yang berkualitas, ya mau jadi apa bangsa ini kan? Bener banget, nggak bisa maju dan berkembang terus ya, karena hanya karena narkoba ya. Berbahaya itu ternyata. Karena itu tadi, dari yang awalnya receh nih alasannya pergaulan bebas, terus lama-lama ke narkoba, terus HIV, itu bisa merusak kualitas penerus bangsa gitu. Oke, tadi kan masalah tentang ancamannya ya. Kalau kita sebagai generasi muda itu memakai yang namanya narkoba. Nah, kalau misalnya nih hambatannya apa aja sih tentang narkoba? Kalau hambatannya itu kan berarti kan faktor dari internal ya, faktor dari diri sendiri ya. Bisa aja itu misalnya ada orang, dia tuh lihat temennya pakai narkoba, atau lihat temennya melakukan hal yang menyebabkan HIV, misalnya melihat temannya melakukan hubungan, atau mungkin melihat temannya menggunakan narkoba, itu mungkin dia bisa tergoda kan, misalnya gimana sih rasanya narkoba, gimana sih apalagi rasanya? Kan remaja itu rasa keingintahuannya masih tinggi banget ya. Ya karena remaja itu kan ya exploring gitu. Exploringnya kadang melampaui batas ya. Sampai walaupun udah usia belasan tapi belum bisa membedakan mana yang baik dan buruk. Apalagi itu kan terkena pergaulan bebas tadi kan. Nah, itulah bahayanya pergaulan bebas, karena dengan pergaulan bebas ini para pemuda ini nggak ada batas untuk mencoba hal baru gitu. Kayak kurang bisa memilah gitu ya bahkan pakai narkoba, berhubungannya menyebabkan HIV gitu. Ya, bahkan banyak juga sih sebenarnya kan kita kayak remaja-remaja muda ini, anak-anak muda ini kan mungkin punya masalah masing-masing. Nah, ini salah satu cara mereka kan. Untuk kayak aduh, aku kayak lagi stres nih. Terus tiba-tiba temannya datang nih ngajak mau coba enggak ya? Coba enggak ya kan? Coba enggak? Dari coba-coba ya. Bisa ya. Ya itulah faktor eksternalnya tuh, bisa aja kayak itu tadi ada teman kita yang nawarin ayo nyoba nih. Coba dia. Ayo nyoba nyabu. Atau mungkin ayo ikut kami, kita party. Nah, isinya tuh macam-macam gitulah. Udah jelas sih. Udah jelas kan. Ayo coba party. Ya mungkin dia di situ bisa pakai narkoba ataupun berhubungan yang menyebabkan HIV gitu.
Terus juga kalau dari segi tantangan yang kita hadapin ya sebagai generasi penerus bangsa menghadapi hal ini tuh kita ya nggak semerta-merta langsung ngejudge orang yang terkena yang menggunakan narkoba atau HIV. Kita tuh harusnya kayak menggandeng mereka, kita terima gitu. Kayak walaupun dia terkena tapi kita bukan menganggap itu seperti aib, sesuatu yang harus dihina, yang dibully gitu ya. Bener. Tapi kayak support gitu ya, kayak dukung gitu. Kita juga harus jadi support sistem yang baik gitu. Apalagi kan kalau nggak salah ya, orang yang terkena HIV atau menggunakan narkoba ini memang ada masalah yang namanya dengan masalah mental ya. Jadi kalau misalnya kita bully ya bisa jadi lebih dari sekedar stres itu tadi. Iya. Oke. Sebenarnya tantangan terbesar kita itu ya itu tadi, kita yang mau mencoba menolong mereka ini sudah nggak bisa. Kita kesulitan dalam membantu mereka karena mereka itu di masyarakat pun sudah didiskriminasi gitu. Wow, dia itu HIV, kamu jauh-jauh dari dia itu bisa nular. Gini. Iya kan? Apalagi kan pemahaman masyarakat tentang HIV itu masih agak kurang ya. Bahkan ada yang bilang kayak cuman bersentuhan dengan orang HIV itu bisa kena HIV loh. Jangan sentuhan sama gitu dia. Juga. Ada penjelasan biologis dari HIV. Nah, nanti kita undang narasumber kita yang untuk bisa ngejelasin, memberikan pemahaman kepada teman-teman kita. Nah, terus juga ya itu tadi karena susah karena udah diskriminasi di masyarakat kan. Ya misalnya nih, kita kan melihat HIV itu kan pasti langsung dari perzinahan, dari hubungan. Ya kan kayak, misalnya kan judge-nya masyarakat, kayak mindset-nya masyarakat. Mindset-nya masyarakat tuh masih kalau kamu kena HIV berarti kamu berhubungan badan. Padahal enggak gitu. Banyak faktor di luar HIV itu. Faktor dimana kita faktor penyebab faktor penyebab dari HIV. Iya, faktor penyebab HIV banyak sebenarnya. Enggak. Bukan hanya karena berhubungan seks ya, benar. Jadi ya itulah sebenarnya tantangan tersulit kita itu ya stigma masyarakat sih, karena sudah sangat menyebar ya stigma-stigma negatif, dan itu benar membuat korban-korban yang mungkin kasus pelecehan mungkin yang terkena hal seperti itu, atau mungkin karena pengaruh pergaulan yang juga tidak diinginkan, ya itu salah satu judge yang sebenarnya memberikan dampak buruk bagi mereka karena tidak ada support dan dukungan. Iya benar, mereka pun mau speak up pun ya pasti dijudge kan. Kamu pasti gara-gara ini. Iya, kamu pasti gini. Pasti itu. Jadi kan kayak susah lah ya. Terus juga apa ya? Mungkin buat para remaja-remaja nih ya, karena kalian masih baru dalam fase-fase explore, mungkin kalian harus tahu lah mana baik buruknya dalam pergaulan, karena pergaulan itu emang ini seluas dan sebebas itu gitu loh, sampai kamu pun menemukan hal-hal yang gak manusiawi gitu lah ya, sampai narkoba, HIV gitu loh. Sampai kayak sekarang heran juga ya sebenarnya. Gitu, karena ya itu tadi, karena emang pergaulan bebas itu seliar itu gitu loh. Kalau dibilang juga sulit sih, karena kan pergaulan bebas itu benar-benar di lingkungan keseharian dimana kita sama-sama menjalani dengan orang-orang itu, dan kalau mau dihindari juga susah. Kalau mau di itu juga susah, jadi kayak banyak banget tantangan buat kita generasi muda gitu. Iya kan, bahkan kita kan kadang butuh pengakuan kan, kadang kalau aku gak ikut gak keren, nah itu dia tantangannya kan gitu. Kurang keren kamu jadi ikut kadang. Iya. Jadi kita mau nih memberikan informasi kepada teman-teman semuanya bahwa ini loh tantangan kalian, cara kalian sebagai generasi muda menanggapi atau menyikapi dari hal-hal seperti ini, dari narkoba maupun HIV ini. Nah langsung aja gak sih? Oke, sebelum kita mengundang narasumber nih, kita akan melihat beberapa video dari dua sumber gak sih? Dari dua sumber kita sempat wawancara beberapa sumber yang terpercaya juga, karena seorang guru ya. Karena mereka ahli dalam bidangnya ya. Oke, daripada lama-lama langsung aja kita tonton videonya. Baik, selamat siang Pak Yaya. Izinkan kami bertanya mengenai tanggapan atau tindakan terbaik Bapak apabila ada orang terdekat Bapak yang mungkin terkena HIV atau memakai narkoba. Tanggapan saya ketika ada orang yang terdekat saya menggunakan narkoba, sakit HIV adalah yang jelas saya tidak akan meninggalkan mereka, saya tidak akan menjauhi mereka. Posisi saya adalah harus mensupport mereka, menjaga mereka supaya mental mereka tidak jatuh, mental mereka tidak down, karena pada saat itu mereka sedang ada di fase atau posisi mereka yang membutuhkan bantuan orang lain, terlebih bantuan support.
Dan ketika mereka membutuhkan bantuan saya, tenaga saya pasti akan membantu mereka. Karena ketika mereka sudah menggunakan itu, terkena penyakit itu, otomatis stigma masyarakat terhadap mereka juga akan jadi jelek dan mereka pasti akan dijauhi oleh orang-orang di sekitarnya. Ketika kita tahu itu, berarti kita tidak boleh menjauhi mereka, tapi kita justru akan merangkul mereka supaya mereka bisa keluar, supaya mereka bisa melanjutkan hidup mereka. Begitu. Baik. Oke, selamat siang Bu Dini. Jadi saya mau bertanya, apa tanggapan Bu Dini tentang para remaja yang terjerumus dalam pergaulan bebas dan memakai narkoba? Oke, pertama remaja yang terjerumus pergaulan bebas dan memakai narkoba itu Bu Dini berempati kepada teman-teman yang seperti itu ya. Berarti mereka membuat keputusan dalam kehidupannya itu tentunya kurang tepat. Karena apa? Kok bisa kurang tepat? Karena remaja seperti kalian ketahui nih, anak biologi, kelas biologi tahu nih, perkembangan prefrontal cortex-nya itu belum sempurna, sehingga ketika dia membuat keputusan itu banyak hal yang mempengaruhi. Salah satunya adalah pengetahuan. Artinya Adinda yang terkena pergaulan bebas dan terjerat narkoba ini ketika membuat keputusan itu tidak punya pengetahuan yang cukup, sehingga dia tergoda untuk bergaul secara bebas tanpa berpikir jauh ke depan dampaknya apa, seperti itu. Kalau orang dewasa tentunya dia sudah memikirkan akibat dari pergaulan bebas atau narkoba itu apa bagi dirinya sendiri dan bagi lingkungannya, terutama masyarakat. Seperti yang anak ketahui bahwa pergaulan bebas dan narkoba itu akan berdampak besar bagi negara ini, terutama kita menjelang generasi emas Indonesia 2045. Oke, terima kasih Bu. Kalau misalnya kita bertanya mengenai dampak bagi mungkin kesehatan para remaja dan sosialnya, bagaimana tanggapan Ibu? Dampak narkoba dan pergaulan bebas ya untuk sosialnya tentunya itu akan berdampak pada mereka. Pertama, mereka yang tidak punya pengetahuan yang cukup itu udah membuat keputusan yang salah. Pada umumnya mereka akan punya perasaan kecil hati ya. Sebenarnya mereka nggak percaya diri untuk bisa ada di lingkungan yang normal, sehingga teman-teman ini sebenarnya adalah mereka yang paling membutuhkan kasih sayang kita, perhatian kita lebih lagi. Kenapa? Karena sebenarnya mereka butuh untuk dirangkul, dibalikin lagi ke jalan yang benar. Masih selama kita hidup berarti kita punya kesempatan untuk jadi lebih baik walaupun dia sudah melakukan kesalahan. Tapi selama kehidupan itu ada ya harus dibalikin itu ke sosialnya. Tentunya tadi dia mungkin berkecil hati ya, atau dia marah, yang kedua dia menjadi memberontak, jadi rebel gitu, marah ke lingkungannya seakan-akan dia adalah korban ya, walaupun benar dia adalah korban, tetapi ada satu hal bahwa itu keputusan dia membuat untuk dirinya sendiri, sehingga pendidikan yang baik, pengetahuan yang baik, lingkungan yang baik itu penting buat dia. Ketika keluarganya support, teman-temannya support, dia yang salah ini memang harus dikembalikan ke jalan gitu. Baik, terima kasih Bu Dini atas jawabannya. Sama-sama. Ya, itu tadi video dari Dua orang sumber ya, salah satu guru. Dua orang guru. Iya, dua-duanya tuh guru dari Koryesu ya. Yes. Mereka itu udah apa ya namanya? Punya pengalaman dan punya apa ya? Salah satu informasi yang bagus juga buat teman-teman. Yeah. Salah satunya tuh dari tadi ada dari Bu Dini ada pengertian pengertian, terus mungkin apa pengaruh dari menggunakan narkoba, terus juga dari Pak Yaya sebagai guru BK juga menyikapi jika misalnya ada teman atau orang terdekat kita lah ya, itu cara kita harus menyikapinya itu gimana. Ya, kita sudah wawancara ya, karena tadi itu Bu Dini guru biologi pasti udah paham lah bagaimana. Iya, terus juga guru BK, guru konseling pasti paham cara bagaimana menyikapinya dari sisi psikologis gitu. Bener banget. Oke, kan itu dari narasumber yang video tadi guru-guru ya, dari yang terpercaya terbaik. Kita boleh undang langsung dong biar lebih menarik ya sih ya. Langsung kita on the spot kita wawancarai, oke ya. Oke.
Langsung aja kita undang tamu yang pertama gak sih? Oke. Salah satu informasi terpercaya kita. Ay, kelas. Oke, ini dia para bintang tamu. Silahkan masuk. Oke, ini dia para bintang tamu kita sekalian ya. Beri tepuk tangan yang meriah untuk para bintang tamu. Wih. Oke. Gimik backsound. Lucu banget ya. Gimik backsound. Oke. Oke, ya selamat datang ya. Loh, Berdua boleh. apa? Gak tahu nanti ulang. Berdua apa? Padahal lucu tahu tadi ketawa-ketawa. Lucu malah bagus. Oke, lanjut aja ya. Malah bagus. Suara itu. Nanti dipotong. Nanti dipotong aja bagian kita. Ya. Oke, selamat datang ya para bintang tamu kita di sini. Kita punya Daniel, Ethan dan juga Joanna. Oke. Salah satu apa nih? Salah satu pelajar-pelajar Iya. yang Belajar Pancasila. Oke, Joanna dan Ethan ini hadir ya di sini untuk memberikan pandangan mereka tentang topik-topik yang akan kita bahas hari ini ya. Oke. Gimana kabar kalian hadir di sini? Kalau aku baik banget sih. Kayak tadi pagi aku udah kayak happy banget sih bisa diundang ke podcast ini buat dijadikan narasumber. Emang podcast kita tuh memang terpercaya banget. Iya sih, boleh. Ya, semoga kalian bisa fun ya di sini ya. Kita ngobrol-ngobrol santai lah tentang materi-materi kita ya. Kalau Ethan gimana kabarnya? Kamu nggak ngasih tahu, Tan? Gimana Tan? Saya Kabar? sih ya baik-baik aja, cuma sedikit bingung gitu aja ya. tadi. Kenapa bingung? Ada suatu hal. Apa? Cerita ya, Bang. Kok jadi podcast kan? Udah off topic udah. Oke. Skip dulu. Oke ya. Ya aku senang sih bisa hadir di sini, kita bisa ngobrol-ngobrol santai. Apalagi hari ini kita libur kan. Oh iya. Ya. Betul. Ya, setelah ulangan kemarin kita libur, terus bisa healing gitu. Iya. Liburan- Masuk healing ya. Ya masuk healing kita. Masuk healing. Kita di sini tuh nggak yang tegang, nggak santai di sini. Santai aja. Santai gitu. Santai. Ya, kalian kalau liburan gitu kira healing atau stay di rumah gitu? Tergantung sih. Kalau misalnya kayak liburan kemarin nih, ya. pas Ramadan, itu aku kebanyakan di rumah aja sih. Oh ya. Kayak kalau nggak di rumah sendiri ya ke rumah saudara, terus kayak minal-minul. Minal-minul. Lumayan lah dapat THR ya. Iya, aku dapat THR kemarin. Aku juga minal-minul ke Oh, gitu. rumah teman-teman. Iya kan? Juga sih. Iya kan? Banyak Ethan lagi. gimana? Ethan. Jaga toko. Dengan tugas yang Jaga sudah toko, melekat oke. ya setiap kali libur ya. Oke, jaga toko ya. Oke guys, jadi hari ini kita akan membahas topik yang cukup relate ya dengan kita ya, cukup riskan, cukup berbahaya karena itu bisa kita jumpai di kehidupan sehari-hari gitu. Oke. Kita akan membahas yaitu pergaulan bebas yang menjerumus terhadap narkoba dan HIV/AIDS. Yang terjadi di remaja-remaja lah dalam Ya. arti kata generasi muda gitu. Nah, Ya. mungkin kita boleh minta nih sedikit informasi dari kalian berdua. Mungkin yang pertama itu apa sih kalau di pikiran kalian atau apa sih yang terlewat di benak kalian kalau ada kata yang namanya narkoba atau HIV ini? Kalau narkoba itu sebenarnya kan singkatan dari narkotika, psikotropika, sama bahan adiktif berbahaya lainnya. Ya benar-benar. Oke, ha. Nah, saat ini itu kalau misalnya dipakai secara overdosis atau berlebihan atau bahkan disalahgunakan, ini bisa mempengaruhi kondisi psikologi dan kejiwaan seseorang. Dan zat ini juga bisa menyebabkan ketergantungan dan bisa merusak tubuh kita gitu loh. Kalau kira-kira kenapa narkoba tuh bisa membuat seseorang mengalami yang namanya ketergantungan? Ya, soalnya aku lihat kan kayak orang-orang yang pakai narkoba tuh kurus, lesu, terus itu kenapa juga tuh bisa tuh? kecanduan gitu. Itu kenapa kira-kira? Jadi itu cara kerja narkoba itu kan narkoba masuk nih ke dalam tubuh. Ya. Sedangkan di otak ini ada satu bagian yang dia berfungsi untuk mengatur perilaku tentang kelangsungan hidup. Aku pernah dengar soal itu. Itu Iya. gimana sih? Maksudnya lebih rincinya tuh kayak gimana? Nah, contohnya nih kayak misalnya kita makan. Oh ya. Ketika kita ngerasa lapar, kita akan cenderung mencari makanan. Ya Ya. jelas karena Ya kan kan? lapar kan. Karena lapar, iya benar. Nah, Itu itu makan tuh nih. Ya. diatur oleh bagian otak tersebut Terus? supaya kita tahu nih setelah kita makan, kita bakal ngerasa kenyang, nggak lapar lagi gitu kan. Nah, sedangkan narkoba ini dia itu akan membajak bagian otak tersebut, sehingga yang awalnya itu kebutuhan alami diganti jadi kebutuhan narkoba. Oh, jadi Makanya pengguna narkoba ini merasakan ketergantungan karena narkoba membajak sistem yang seharusnya menjelaskan tentang
dan mengatur tentang perilaku tentang kelangsungan Jadi kayak hidup itu malah diubah jadi ke narkoba. Jadi narkoba ini kayak narkoba ini yang mengendalikan tubuh ya Iya, berarti. betul. Seperti Oke, itu. saya juga kan pernah dengar nih, Joanna, mengenai ada suatu zat yang dikeluarkan secara berlebihan kalau misalnya mengonsumsi narkoba. Nah itu kira-kira zat apa ya? Oke, jadi di narkoba itu dia ini menambah produksi dopamin. Nah, dopamin itu adalah hormon yang menimbulkan rasa senang. Oh. Oke. Makanya nggak sedikit dari orang yang pengguna narkoba itu merasakan euforia yang berlebih. Oh iya, jadi Kan? kayak wah seneng banget. Iya. Sampai kayak ngelayang-layang gitu ya. Iya, Saya ya kan? Iya iya iya. Makanya orang-orang dengan pecandu narkoba ini biasa itu faktor pertamanya adalah karena dia ingin melarikan masalah. Oh, pelampiasan masalah. Oh iya 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 iya. Kita bilang tadi ya kayak misalnya remaja Stres. stres, Ya, kayak betul, gitu-gitu. betul. Oh, Stres iya. diputusin pacar, sedih. Aduh. Itu langsung. Tugas banyak ya, belum lagi organisasi. Aduh. Relate banget gak sih? Aduh, ini. Aduh, ini out of topic sekali ya. Tapi emang sih relate karena ya itu tadi kan stres kan nggak masalahnya harus yang kerja keluarga. Bisa aja remaja-remaja itu kayak stresnya karena tugas, karena karir itu pun pelariannya pasti ya bermacam-macam sih. Ya. Bisa aja ya tentu tadi ujung-ujungnya narkoba bisa gitu. Apalagi kan tingkat stres anak SMA tuh kayak anak kuliah ya. Iya, sekarang ini kayak benar. stres banget. Jadi Iya, kalau dalam hal seperti ini ternyata jadi hubungannya sama dopamin ini kayak memberikan rasa kebahagiaan gitu. Iya, Makanya makanya kayak membuat candu gitu betul. ya. Ya ini makanya banyak orang yang kayak konsumsi narkoba padahal kan banyak hal-hal lain yang selain Iya, narkoba yang iya. bisa menimbulkan rasa senang juga Main kan. game. Ya. Iya. Contohnya kayak Daniel Letan pelayanan. Oh iya, main piano. Salah satu cara ya Main bersama piano. Tuhan. Main Aduh, piano. pada piano. Aduh, oh iya sih ya. Pantas ya banyak yang kecanduan narkoba atau mungkin pengen coba narkoba karena udah diiming-imingi kebahagiaan gitu ya. Yes, yes. Siapa sih yang nggak mau kebahagiaan gitu kan ya? Ya, Betul, benar betul. banget karena ada rasa bahagia ya Iya, ketika mengonsumsi itu. Karena aku pernah dengar kalau orang yang pakai narkoba itu dia bener-bener gak mikir apapun deh, yang penting seneng Iya. gitu ya kan ya. Ya, karena itu karena ketergantungan itu. iya, Jadi iya. dia kayak nggak mikir lain selain narkoba iya, iya, gitu. Ketika aku pernah dengar juga kayak ketika tubuh itu merasa bahagia dia akan menyuruh diri kita untuk melakukan itu lagi ya. Iya. Iya. Oh, kayak gitu ternyata ya. Sebenarnya tuh cara kerja narkoba itu sebenarnya agak menarik untuk diteliti, cuman dampaknya tuh terlalu masif gitu loh. Jadi untuk dibiarkan berkeliaran peredaran narkoba itu rasanya kayak bahaya banget gitu kan. Oh iya, Joanna, kan tadi kamu bilang dopamin itu membuat seseorang bahagia. Nah, kenapa sih dopamin yang hormon yang membuat orang bahagia ini tuh bisa membuat seseorang tuh jadi kecanduan bahkan merusak sistem saraf seseorang gitu? Nah, sebenarnya itu dopamin itu nggak merusak guys. Oh. Dopamin itu akan merusak jika dia mengalami penumpukan di prefrontal cortex. Jadi prefrontal Oke, cortex prefrontal cortex ini apa nih? Oke. Kayaknya Sama saya ilmiah mana ya? apa biologisnya ngerti. musuk Kita ya. kan anggap aja kita orang awam gitu. Gitu kan ya. Jadi prefrontal cortex ya. Agak susah ya namanya. Kayak Latin gitu kan. Kayaknya cuma biologis sama biologis gitu kan ya. Atau Oke. disingkat PFC. Aku Yes. singkatan aja ya Oke. supaya Oke. nggak Nggak belibet ya. PFC ya. Nah, itu salah satu bagian otak terpenting. Dia letaknya di depan sini. Ya bagian sini berarti ya. Ya. Jadi dia ini tugasnya adalah kayak mengatur kita dalam bentuk etika. Terus Oh, oke. ya pokoknya hal-hal seperti itulah. Nah, dopamin itu diproduksi di dalam salah satu bagian otak tengah atau VTA. Nah, di sana itu dopamin seharusnya disalurkan atau dipindahkan ke sistem limbik sama PFC tadi. Oh, ya. Nah, dopamin ini dia bisa dihilangkan dan dihapuskan atau dikembalikan ke neuron asalnya. Jadi sebenarnya gini guys, kan di otak ini ada neuron dan sistem saraf yang banyak sekali kan. Jadi neuron itu kayak sinyal-sinyal gitu ya? Betul, Oke. di otak. Hmm. Nah, mereka ini berinteraksi dengan salah satu bahan kimia namanya itu neurotransmitter. Oke. Oke. Berarti penggeraknya itu neurotransmitter tadi itu ya berarti ya penggeraknya ya? Kamu juga tahu ya ternyata. Lo enggak, aku cuma Wah. aku nangkepnya itu dalam analogi yang Penangkapanmu simple. bagus ya berarti. Aku nangkepnya analogi yang simpel gitu. Oh gitu ya. Ya pokoknya Gitu ya berarti ya? neurotransmitter itu dia berfungsi untuk pokoknya supaya mereka bisa berkomunikasi lah. Oke. Nah, neuron yang dirangsang cukup itu akan menghasilkan sebuah listrik impuls yang nantinya akan turun ke terminal saraf.
Nah, di terminal saraf itu ternyata saraf juga ada terminal ya. Oh, gak cuma terminal Argosari. Argosari. Selain Lucu-lucu. ini ada saraf juga ada terminal ya, Pak. Iya. Argosari, Di Argosari. terminal saraf itu Kadang. akhirnya Diturunkan penumpangnya ya. terjadi pelepasan neurotransmitter itu. Ya. Nurunin penumpang. Iya, nurunin penumpangnya. Nah, Oke. pelepasan itu diikat sama neuron seberangnya, tetangganya lah. Oh ya, berarti langsung di sini ikut aku gitu Iya. berarti ya. Halte Oke. berikutnya. Oke, halte berikutnya. Yoi. Oke. Nah, pengikatan itu Ya. dia akan menghasilkan sinyal. Jadi Oke. mereka komunikasi itu kayak gitu. Oh. Sinyalnya tuh dari neurotransmitter tadi itu. Jadi dilempar, ditangkap, lempar, Nah. tangkap, berarti gitu ya? Iya. Oh, oke. Nah, ada salah satu neuron yang memproduksi dopamin itu. Oke. Oh. Kan dari VTA terus salurkan ke PFC tadi kan yang Iya, tadi aku sini. bilang. Ya. Nah, seseorang yang menggunakan narkoba, contohnya kayak kokain. Yes. Kokain ini memblokir kembalinya dopamin ke asalnya. Oh, jadi yang- kayak ditutup gitu ya. Iya, jadi yang seharusnya dopamin itu kembali pulang ke neuron asalnya dan dihapuskan dari PFC itu Ya. nggak bisa. Gara-gara Karena ada kokain si itu. kokain ini. Oh. Iya. Oh, iya. Dia kayak memperlambat atau memblokir jalan gitu ya. Iya, jadi dopamin itu tetap numpuk di situ. Oh, pantas numpuk karena ada kokain itu ya. Iya. Oh, I see. Karena numpuk akhirnya rusak lah PFC-nya ini kan. Iya. Karena kan Iya, overload ya berarti ya. betul overload. Overload. Masa berlebihan gitu Oke. kan. Jadi akhirnya rusak. Oh, jadi gitu ya. Ya. Oke, Joanna. Jadi kayak gitu ya cara kerjanya narkoba Betul. itu Mas dalam tubuh. Iya. Mm. Itu emang apa ya dibalik narkoba itu ternyata kerjanya sangat kompleks sekali ya. Iya. Jujur saya agak kurang paham sih. Tapi aku paham. Aku paham. Untungnya Pahamin aja ya. Untungnya paham Oke, gitu. oke. Iya. Terus tadi kan kita tadi lihat bagaimana dia cara narkoba itu bekerja di dalam otak kita. Yes, Terus benar. dampaknya tuh apa sih? Kan kita lihat Ya, kompleks gitu. kan kayak narkoba ini juga dia menurunkan berat badan karena kan tadi sempat disinggung bahwa narkoba ini kayak membajak salah satu bagian Ya, otak oke, yang oke. untuk mengatur kelangsungan hidup kita, tapi malah digantikan jadi kelangsungan hidup narkoba. Oh, jadi Jadi kayak hidup untuk narkoba bukan untuk diri sendiri. Betul. Oh, Jadi- kayak gitu ya. jadi Beneran dibajak. Beneran dibajak. Maksudnya bahkan dia makan pun enggak narkoba. makanya orang-orang pengguna narkoba itu lebih istilahnya mementingkan narkoba Oke. daripada makan. Makanya penurunan berat badan yang secara drastis gitu-gitu. Iya. Terus juga ada kerusakan sistem saraf karena kan narkoba ini berhubungan dengan saraf tadi Iya, kan. Iya, karena benar-benar. karena kerusakan saraf tuh emang sangat ini sih Iya. krusial sih karena ya saraf Parah itu banget, saraf itu di seluruh tubuh iya, loh. ngontrol seluruh tubuh kita loh. Dari kepala sampai sampai di kaki Itu itu semua semua ada saraf. saraf. Bayangin kan kita lagi lapar malah minum gitu loh. Kok minum? Ya karena misalnya karena salah gitu karena kan sarafnya susah jadi salah. Oh, emang salah bisa baca. gitu ya. Oh, keren banget ya Iya, ternyata. gitu. Oke, Oh, oke. iya, iya. Terus aku pernah denger ya katanya apa namanya orang yang mengkonsumsi narkoba kalau punya anak itu katanya bayinya lah cacat gitu. Oh, Iya, aku pernah dengar gitu karena kalau nggak Iya. salah narkoba itu dapat ngerusak sel sperma gitu. Jadinya buatnya jadi kayak rusak jadinya pas lahir itu anaknya cacat gitu. Ngeri ya. Iya, ngeri lah narkoba, Bro, ataupun emang seberbahaya dan sedampak itu ya narkoba. atau enggak kemandulan itu sih yang fatal sih, kemandulan gitu. Oh. Ya itulah bayaran dari kebahagiaan yang instan ya langsung. Ya, Bagian bener banget. sesaat Jadi ya. jangan Sesaat. dicoba-coba ya teman-teman Ya, ya. karena Jangan emang- dicoba-coba. Karena emang kalau sekalinya nyoba narkoba gak bakal bisa lepas. Namanya juga candu. Ais. Oke, oke. Joanna dan Nathan, kan kalian ini salah satu generasi muda juga ya. Menurut kalian nih, kalau generasi muda tuh bisa kenal narkoba tuh dari mana sih? Kalau menurut saya sendiri, Ya, oke. orang menerima narkoba itu kebanyakan dari pergaulan. Oh, jadi dari teman-teman gitu ya kayak. Dari teman-teman. Di circle gitu ya. Circle. Jadi mungkin biasanya seperti ini skenarionya. Ada satu anak nih. Skenario. Skenario ya. Ada Kompleks gitu ya. Skenario banget ya. Oke. Gimana? Dua contoh ini, dua contoh. Ya. Yang contoh pertama, ini ada suatu circle pertemanan. Wih, circle penemenan. Nah, salah satu anaknya terkena narkoba. Wis. Menggunakan narkoba berarti ya. Ini. Emang tapi ada Narkoba jadi suntik ya berarti ini ya. Oke. Oke, oke. Tiba-tiba nih lagi ngumpul nongkrong nih, tiba-tiba ngambil tas. Set nyuntik gitu ya. Ditanya. Coba dong, ini mau nyoba gak? Oh iya. Terus kayak tanya, Sikat, ini apa sikat. sih? Ini apa sih? Ini apa sih? Ayo sikat. Sikat.
jadi sikat ayo saya sikat coba akhirnya satu lagi nyoba udah kena, dua kena, satunya lagi kena. Jadi satu circle itu kena narkoba semua, jangki semua. Kayak zombie gitu ya, Iya makanya. Terinfeksi narkoba. Kalau enggak Melalui pertemanan. kalau enggak seperti ini, ada satu anak nih, dia belum punya circle misalnya. Oh iya. Terus. Nah, ketemu circle nih. Ternyata circle-nya pencandu narkoba semua. Wah, serem banget. Sesat ya benar. Sesat ini. Satu narkoba semua, dia gak tahu dia. Ya, Akhirnya diajak nongkrong, lu narkoba semua, mau gak mau dia ya juga ikut nyoba, penasaran juga kan. Waduh penasaran, ya apa rasanya gitu. Kayak dibilang sama temen-temennya mungkin kayak kamu gak keren nih kalau gak nyoba ini. Nah ya itu juga. Cupu gak narkoba. Akhirnya jatuh. Jatuh ke dalam dosa. Waduh. Kita jangan bawa agama dulu. Gak boleh agama ya di sini. Oh enggak gitu. Kalau dari sumber dari pergaulan ya. Kalau misalnya dari sumber-sumber lain juga bisa sih. Misalnya dari film lain kak menunjukkan narkoba, tapi menurut saya sih itu gak terlalu kurang terlalu Ya. besar ya. Saya pernah dengar kalau misalnya narkoba tuh juga bisa menyebar tuh kayak misalnya kayak apa ya? Bentar Kat. Diedarkan di itu Masyarakat. Iya. Pengedaran diam-diam. Itu yang permen-permen itu. Kayak ada salah satu jenis narkoba itu yang tinggal diemut kayak permen. Itu narkoba. Biasanya tuh kayak sasarannya. Sabar nanti diulang. Oke, langsung Jana masukin. Oke. Selain pertemanan nih, kira-kira ada apa lagi? Ya pasti itu emang yang relate dengan remaja. Tapi kalau di luar itu apa kira-kira? Ya menurut saya ya ini agak anti mainstream. bukan. Ya gimana ya bahasanya, dia lah kayak level untuk dia bisa kecandu narkoba sih sangat kecil ya. Mungkin dari film-film kan ditunjukkan orang memakai narkoba, itu mungkin influence ya. Tapi sih menurut saya itu sangat kecil ya. Ya kali kita itu kan film kan juga acting kan. Ya kali masa kita harus sensor gitu menurut saya kan. Itu tergantung imannya seorang masing-masing. Iman wes. Ya sih kalau misalnya orang yang nonton itu tergoda imannya buat nyoba narkoba ya nggak menutup kemungkinan sih kalau menurutku ya. Kok jadi bawa agama lagi? Ya nggak apa-apa lah. Kamu di luar ya. Mani ini kan kamu di luar ya. Oke. Aku juga pernah dengar nih kayaknya waktu itu pernah sempat viral nggak sih kasus yang ada narkoba di permen, itu emangnya bener? Oh iya ya, jadi ada salah satu tipe narkoba itu kayak bentukannya itu kayak permen dan konsumsinya itu cuma ditaruh di lidah. Oh iya. Itu bahaya sih ya. Iya, bayangin aja anak kecil. Iya. Dan kebanyakan sasaran target dari pemasaran tipe narkoba yang seperti ini itu buat anak kecil. Karena dikiranya kayak permen biasa kan. Semenjak kecil udah dikenalin. Pemain lama. Oh gitu. Berarti bahaya juga ya berarti kalau kayak gitu. Apalagi kan anak kecil kan mungkin imunnya masih kurang gitu. Ya mereka juga kan pengetahuannya belum seluas kita. Ini apa permen ternyata mako kecanduan ya. Ya Masih kecil banget nih, bayangin anak 5 tahun beli permen. Nggak tahu apa-apa tiba-tiba narkoba nih. Oke, itu kan tadi masalah perkara bagaimana narkoba itu bisa dikenalkan, bahkan bisa membuat seorang remaja mengenal ya bagaimana narkoba itu ya dari pergaulan sama dari beberapa hal-hal lainnya. Nah, aku kan pernah dengar nih narkoba tuh ada hubungannya sama kebetulan nih sesuatu yang kita bahas yaitu HIV atau AIDS. Nah, kira-kira nih menurut kalian berdua apa sih hubungannya narkoba sama HIV atau AIDS ini? Karena kan aku bingung, narkoba kan yang dikonsumsi, HIV dengan AIDS ini kan penyakit, kok bisa sih? Apakah narkoba ini mengakibatkan HIV atau bagaimana nih kalau menurut kalian berdua? Sabar, ini topiknya mengerikan ini. Kok bisa mengerikan nih? Kenapa tuh? Kita narkoba ini kayak kasta tertingginya itu, terus HIV ini kayak salah satu penyakit paling mematikan. Final boss ketemu final boss. Aduh. Jadi kalau menurut saya hubungannya itu kan HIV ini kan menular lewat darah. Oh iya. Lewat darah, lewat hubungan seksual. Dan salah satunya kok bisa tertular lewat darah itu adalah suntikan. Nah, tadi Etan kan tadi sempat gini-gini kan. Nah, itu makin narkoba, mungkin kan di-sharing. Nah, itu betul. Jadi kayak misalnya salah satu teman yang mengonsumsi narkoba ini punya yang namanya penyakit HIV. Nah, terus karena
ganti suntik-suntik ini ya, jadi kayak tersebar gitu. Kok bisa sih dari suntik itu bisa jadi terkena HIV, kok bisa? Karena kan kalau kita menggunakan suntik itu kan kayak darahnya kita nempel di suntiknya gitu ya. Oh iya. Iya. Masuk akal sih kalau dilihat-lihat ya. Nah makanya orang-orang di dokter itu habis nyuntik orang suntiknya masih diganti. Misalnya kita ini vaksin kan masih digantikan. Sekali pakai kan. Dipakai sih. Nggak boleh soalnya. Reuse. Baru tahu aku loh ternyata. Oh iya aku baru sadar sih ya. Makanya kan tiap kita suntik tuh ada jarumnya masih disekel. Iya. Bener. Ayam. Oh Iya sih. Kayak gitu. Oke. Ya. Selain suntik mungkin? Ya faktor kayak biasanya itu HIV itu kebanyakan disebabkan penggunaan suntik tadi. Kayak kan kalau narkoba nggak mungkin dong suntiknya ganti-ganti. Namanya juga ilegal ya kan. Ya. Nah jadinya itu ya tadi yang dikatakan Ethan, darahnya itu bisa terkontaminasi dengan darah kita sendiri gitu ya. Jadinya kita kena HIV gitu sih. Terkadang orang yang menggunakan narkoba itu dia nggak sadar kan, dia ya euforia kan, senang-senang aja. Mungkin dia itu tanpa dia sadari dia melakukan berhubungan dengan orang lain tanpa menggunakan pengaman, jadi dia itu tertular HIV melalui hubungan seksual. Jadi itu bisa aja terjadi ya, walaupun itu chance-nya dikit tapi bisa aja terjadi gitu. Tapi emang sebagian besar ya, aku lihat beberapa kali itu di literasi tuh beberapa sebagian besar dari orang yang tertular HIV itu dari darah yang bekas suntikan atau penggunaan barang-barang pribadi gitu bisa. Gitu. Kalau misalnya kayak gonta-ganti alat makan bisa nggak? Bisa tertular nggak? Nah, banyak orang itu yang menstigma bahwa HIV itu bisa ditularkan lewat air liur. Padahal enggak ya? Iya, sebenarnya enggak. Enggak. Jadi virus HIV itu ada di darah pertama, terus di cairan sperma sama cairan vagina. Oh, pantes hubungan seksual bisa menyebabkan HIV. Oh iya. Oke. Itu. Jadi kalau menukar alat makan itu ya sebenarnya nggak apa-apa aja sih. Tapi malah tertular penyakit lain ya. Iya. malah flu gitu. Jadi COVID. Sebenarnya alat mending pribadi-pribadi aja. Iya. Oke. Bisa ganti-gantian ya. Betul. Oke, kalau juga pernah dengar kalau misalnya kita nggak sengaja terciprat darah orang HIV itu katanya bisa kena HIV. Tapi itu kalau semisal misal nih kita ada luka nih di sini ya misalnya, terus kita kecipratan darah, jadi kan itu kan luka kita yang ibaratnya kan bagian dalam kita kan terbuka gini, jadi sama darahnya, nah itu baru bisa. Tapi jadi kalau nggak ada darah, cuman kayak kulit biasa gitu nggak apa-apa ya, nggak terinfeksi. Tapi langsung bersihin pakai alkohol gitu aja ya. Iya. Tapi setauku nggak, soalnya emang penyebarannya kan dari darah ke darah kan. Iya, betul. Kecuali emang kalian sengaja buka, masukin gitu baru. Itu orang yang pengen cari mati sendiri ya. Orang bodoh mana melakukan. Oke, kita kan hari ini belajar berbicara mengenai HIV dan AIDS. Ya. Tapi kan sepengetahuan kita ya, HIV itu salah satu penyakit yang menyakitkan. Nah, mematikan. Sama aja. Kan juga kan bisa. Iya. Kenapa sih jadi kalau sepengetahuan kalian HIV dan AIDS itu apa sih? Kalau menurut pengetahuan aku ya salah satu penyakit yang mematikan. Nah, kalau boleh tahu nih, HIV itu sebenarnya penyakit apa sih sampai bisa membuat orang itu mematikan gitu? Oke, jadi sebenarnya HIV itu virus, guys. Oh, virus. Iya, HIV itu virus, salah satu virus yang dia ini menyerang sistem kekebalan tubuh manusia. Oh, jadi imun tubuh tuh diserang? Iya. Lemah dong berarti? Iya, makanya. Jadi virus HIV ini dia akan menyerang sistem imun manusia dan jika misalnya HIV ini terus-menerus, jadi diserang sampai benar-benar lemah, itu yang namanya AIDS. Oh, jadi AIDS ini perkembangan dari virus HIV ini. Betul. Bukan apa ya? Bukan. Beda ini ya, beda. Saya pikir beda loh AIDS dengan HIV ini. Jadi kayak AIDS ini penyakit sendiri, HIV ini sendiri. Oh, enggak. Sama. Ya, jadi kayak HIV itu level pertamanya. Terus nanti kalau udah naik level jadi AIDS gitu loh. Level up. Iya, jadi level up. Oke, lanjut. Ketika seseorang itu mengalami HIV, terjangkit HIV itu akan komplikasinya itu akan menjerumus ke infeksi opportunistik. Oke. Apa tuh? Jadi opportunistik itu kondisi di mana sistem kekebalan imun itu sudah sangat terlalu lemah. Nah, itu yang dinamakan AIDS. Oh, jadi AIDS ini ketika sistem tubuh ini benar-benar udah lemah. Iya. Berarti kalau imun tubuhnya lemah gitu,
kena penyakit gampang banget dong berarti. Iya, bahkan flu aja bisa menyebabkan kematian. Oh iya. Flu yang biasa itu kan yang asu-asu Iya. gitu ya. Iya. Ya, ecer-eceran itu. Iya, sakit. Oh iya, ecer-eceran. Saking terlalu lemah si imun tubuhnya ini gitu. Oh, pantas ya. tadi Makanya mematikan ya, karena Iya. kalau udah jadi AIDS susah banget. Dan saya dengar katanya HIV ini belum ada obatnya ya, Iya, masih belum. terapi-terapi gitu. Sampai sekarang belum ada obat. Berarti kalau sekali kena nggak bisa disembuhin dong. Iya. Wah, Ah, bagus banget nih. Mending didengar ya, jangan dicoba-coba. jangan coba-coba. Dicoba-coba kalau nggak mau mati ya. Jangan apapun jangan bahaya. Bahaya banget. Wah, berarti gunanya terapi itu apa? Untuk mengurangi dampaknya gitu. Jadi HIV itu menyerang salah satu sel CD4. Jadi sel CD4 itu adalah molekul permukaan pada sel limfosit T helper. Nah, limfosit T helper ini adalah organisasi tentang sistem imun. Oke, berarti Ada ibaratnya organisasi ya dalam. jadi ada osisnya ibaratnya. Ada OSIS sendiri yang bekerja di dalam ternyata. Berarti ibaratnya ini security-nya gitu ya, security dalam tubuh gitu ya, sistem imun itu. Kayak yang ketika ada yang nyerang ini langsung dia serang balik gitu. Sistem keamanan Ya, gitu ya. seharusnya seperti itu. Tapi HIV ini pinter. Dia menyerangnya bukan dalamnya tapi langsung luarnya dulu. Kayak pusat apa ya namanya? Kayak HIV ini nyerang si sistem kekebalan imun supaya dia nggak diserang gitu loh. Oh iya, karena Jadi dia kayak nyerang dalamnya dulu supaya nggak diserang sama si ini ya. Jadi kayak Sabotase. ya, Kayak benar langsung banget. sabotage gitu loh. berarti pihak keamanannya langsung diserang gitu. Cerdas Iya. juga ya ternyata. Oke, oke, oke. Wah. Makanya gitu. Terus sel CD4 ini juga ada di makrofag sama sel T lainnya. Nah, ketika HIV ini udah masuk ke tubuh, dia ini akan ketemu sama sel dendritik. Oh, sel Jadi- dendrit. Oh, pernah dengar. Ya. Oh. Jadi dia ini akhirnya berkembang biak lah di sana. Terus dia menyerang sel CD4 lainnya. Kayak dia nyerang sel T sama sel makrofag. Meskipun jadi ada yang beristirahat, ada yang nggak aktif sama yang aktif. Aktif, oke. Nah, dua-duanya itu diserang. Oh. Jadi lagi istirahat itu diserang, yang aktif juga istirahat. Yang aktif juga diserang gitu. Nggak, brutal banget berarti ya, semuanya diserang ya. Iya, berarti makanya. wah, berarti cerdasnya bukan main banget ini. Iya. Oh, I see. Terus ya bisa secepat itu ternyata. Iya, nah karena diserang otomatis CD4-nya berkurang kan. Iya. Nah, karena CD4 berkurang, akhirnya tubuh itu merespon dengan menyerang balik gitu loh. Oh. Tapi sayangnya respon imun itu hanya sebagian. Karena sebaiknya udah diserang tadi kan? Serang tadi ya. Iya, jadi nggak bisa membunuh secara keseluruhan sampai benar-benar hilang gitu loh. Oh. Iya. Akhirnya ya udah dong, HIV-nya bertambah biak Bertambah lagi, terus, ya. bertambah terus. Akhirnya kalah. Iya, akhirnya CD4-nya ini berkurang pesat. Oh. Nah, ketika kandungan CD4 pada tubuh itu kurang dari 400, seseorang akan mengalami yang tadi infeksi oportunistik gitu. Oh ya, AIDS itu Ya, ya. jadi AIDS. Oh, itu gitu. jadi iya. Oh, I see. Ngeri ya. Ngeri banget lah, makanya nggak usah aneh-aneh. Iya, Ya, kamu pelayanan aja. Iya, kamu Pelayanan aja. pelayanan aja. Tuhan senang kok. Wah, pahala kamu banyak, sehat lagi. Tuhan piano. Oh, iya. Oke ya. Oke. Iya, senang sih Sudah bisa dulu. ngobrol. Senang. senang Kita bisa ngobrol-ngobrol santai tentang Bisa sharing ya. Iya, gitu. Oke, jadi sudah dulu ya kita membahas bersama salah satu nih ya, dua orang ini ya. Ya, karena Ya, kita menurut masih punya ada segmen lagi Iya, kan. Waduh, ada. lagi. Oh, banyak ya. Banyak dong. Kami kan sumber-sumber terpercaya. Oke. Jadi kita mencari terus nih. Ya, nggak cukup 2 orang, kita Ya. masih ada narasumber lagi. Satu interview ya, 2 orang deh, 2 orang deh. Satu pasangan. Satu pasang. Kan kita satu pasang. Satu pasang 2 ekor. Oke. Apa sih? Oke. Oke. Sudah dulu Ya, terima kasih percakapan ya kita kalian mengenai sudah datang. narkoba dan HIV bersama Joanna Ya. dan Etan. Oke, ya, makasih Terima kasih. Makasih ya. Makasih. Semoga dengan informasi dan interview kita yang pertama ini bersama 2 narasumber kita ini, teman-teman semuanya bisa semakin paham dan mengerti tentang HIV, AIDS, dan narkoba tadi. Dan semoga teman-teman bisa mengambil informasi baiknya dan tidak yang namanya mencoba-coba kedua hal tadi. Ya, Yes. oke. Makasih ya telah diundang. Aku Terima kasih. tersanjung Terima kasih. ini. Terima kasih ya udah makasih datang ke podcast. Oke, Ngomong-ngomong ya, oke. Makasih ya.
Pelayanan banget. Ih, dilepas. Ya, dilepas dong. Masa mau dibawa pulang? Gak apa merchandise. Wah, jangan gitu. Studio ini punya kamu. Iya. Makasih ya. Oke, makasih. Terima kasih. Dadah. Dadah. Oke, kembali lagi kita di Phone Phone Talk. Talk bersama dengan 2 orang narasumber baru. Ya, tapi hostnya masih sama kita berdua. Cuman ini kok udah jadi kemeja hitam, udah jadi kemeja hitam ini. Tadi kan pakai sweatshirt ya. Sweatshirt. Formal looks. Oke. Kita kedatangan bintang tamu lain ya. Di sini ada Angel dan Rafael. Tepuk tangan untuk kedua bintang tamu kita. Yeay. Banget ya. Ada backsoundnya ya. Jangan heran. Ya, oke. Aduh, beda backsoundnya. Tadi kita sudah menginterview 2 orang mengenai topik kita tetap sama ya. Iya, masih sama. Nah, HIV dengan narkoba. Oke. Mungkin tadi kita udah bahas, kalian juga udah dengar ya di Backstage. Waduh. Oke, kita mau minta pendapat kalian dong mengenai beberapa hal. Misalnya nih, yang pertama nih, tadi kan udah dengar sedikit nih tentang HIV dengan narkoba. Nah, kira-kira menurut kalian berdua ada nggak sih cara mencegahnya gitu, biar nggak yang namanya terinfeksi lah ya. Terinfeksi, ikut-ikutan pakai gitu. Nah, mau dari coba kalian dong. berdua. Ya, yang pasti harus punya pendirian lah ya. Oh ya. Pendirian banget ya. Pendirian, Punya prinsip. Prinsip. Oke. Supaya kita nggak ikut-ikutan sama orang. Oke. Terus Terus Angel punya ini nggak? Kayaknya kita lagi mikir keras nih lagi. Pendirian ini nih kayak apa ya? Kayak salah satu kayak prinsip kita gitu kalau. Teman kita ngajak juga nggak boleh gitu ya? jangan ikut-ikutan. Berarti harus pinter-pinter milih gitu ya? Pinter milih, pilih teman yang positif gitu-gitu. Oh iya, yang Kamu termasuk positif apa enggak? Positif. Kalau kamu Angel, kamu pengen nanya, kamu positif apa negatif? Positif pasti. Positif. Masa cantik-cantik gini? Oke, siapa tahu kan. Oh iya. Oke. Jadi kayak gitu ya. Selain punya prinsip dan pendirian mungkin dari kalian berdua nih, mungkin dari Rafael masih ada lagi atau dari Angel? Apa? Mungkin kayak misalnya melakukan hal-hal positif ya kan ya? Kok jadi hostnya? Sesuai diri sendiri aja sih ya. Oke, kayak gitu. Dari diri sendirinya itu harus udah punya batasan. Jadi, jadi kayak melakukan sesuatu yang positif, memilih lingkungan juga yang harus positif Ya. juga. Berarti dari pribadi masing-masing ya? Iya. Berarti teman-teman tanamkan dalam diri ya. Tanamkan dalam diri, jangan mencoba hal-hal yang buruk gitu ya. Tanamkan dalam diri dan lebih baik menghabiskan waktu remaja kalian ya, kalau kayak saya gitu. Kalau bisa kalian waktu remaja tuh ya ikut banyak kegiatan, ambisi kejar prestasi gitu. Iya. Pasti asik banget ya, apalagi pernah ketemu banyak pengalaman, banyak teman-teman baru ya, daripada kalian juga, kan? daripada kalian mencoba hal-hal seperti ini. Wah, suntik-suntik yang gini-gini. Jangan. Siapa yang gini-gini tadi? Gini. Parah. Oke, jadi tadi kan itu pendapat kalian nih mengenai bagaimana cara mencegahnya ya, dengan berbagai hal positif, terus dengan mempunyai pendirian dan prinsip. Nah, menurut kalian emang ada nggak sih? Ya pasti ada ya akibat penyalahgunaan narkoba. Kalau kalian berdua sendiri nih, menurut pandangan kalian berdua, ada nggak sih penyalahgunaan akibatnya gitu? Ya menurut kalian mungkin fatal banget, atau menurut kalian kayak hal ini tuh nggak boleh dilakukan karena ini gitu. Jadi akibat dari penggunaan narkoba gitu. Kayak gitu tuh. Menurut kalian berdua? Kalau narkoba sih pasti seperti yang udah dijelaskan tadi Iya. ya kan, juga bisa membuat beberapa sel ya atau saraf itu bakalan jadi rusak. Oh, Jadi kurang sempurna cara bekerjanya juga kan. Jadi kayak kesehatan gitu ya. Ya. Ada di backstage ada sempurna ya. Di backstage ada sempurna. Ya tapi emang bener sih kalau misalnya kita menggunakan narkoba itu sistem tubuh kita tuh kayak kurang berjalan dengan baik. Oh iya, tapi kan kita mungkin kita keluar dari hal-hal biologis ya. Mungkin kan ada sesuatu nggak yang dari segi sosial karena narkoba itu juga bukan hanya berpengaruh ke sistem dari kesehatan aja, tapi juga aku dengar dari lingkungan juga bisa. Nah, menurut kalian berdua tuh contohnya apa gitu? Ya, selain dari fisik, terus mental, ada juga ya, dari benar, lingkungan mental. sekitar. Lingkungan sekitar. Jadi mungkin dibully gitu ya, mungkin ya dijauhi. Dikucilkan Iya. gitu. Atau enggak yang paling parah mungkin bisa sampai
dikeluarkan dari pekerjaannya. Oh iya, oh iya, benar juga ya. Bisa ya. Oh iya sih ya, hal. Bahkan bisa, bahkan aku yang paling di penjara mungkin bisa. Ya kalau di penjara jelas. Ya. Jelas. Tapi setauku ya orang yang memakai nih ya, bukan mengedarkan, itu cuma direhab aja katanya. Oh iya. Jadi nggak di ini. Oh gitu sih. Oh gitu, informasi baru ya? Sekedar fun fact aja. Oh, fun fact setauku aja. Ya, mungkin kalian bisa lihat di Google, tapi setauku kayak gitu. Ya. Bisa dicek faktanya. Iya, aku cuma denger aja gitu. Oke. Aku juga pernah denger kalau misalnya bisa jadi juga gak sih kalau misalnya orang yang sering dibully, sering dijudge itu bisa sampai bunuh diri gak sih? Bisa lah, apalagi dia nggak ada support system. Wah, ngeri banget. Jadi kita perlu support system. Iya, kita perlu support system gitu. Oke, itu kan tadi nih salah satu akibatnya yang menurut kalian berdua. Nah, kalian kan salah satu anak-anak yang rohani. Dalam arti kata memiliki iman dan kepercayaan. Emang kita nggak punya? Punya lah. Kalau mereka punya, masa kita punya dong. Kita kan remaja-remaja yang punya iman yang punya iman dan landasan Pancasila. Landasan Pancasila. Gokil. Semoga Bung Maria bangga dengan saya, oke? Semoga Pancasila. Oke, jadi menurut kalian mungkin dari pandangan agama kalian masing-masing, mungkin di sini ada Katolik, Katolik. Oh, ada Hindu. Nah, mungkin pandangan kalian dari masing-masing agama kalian. Islam yang di belakang layar. Ini bukan Ini bukan tentang agama ya. Kita membahas pick up dari belakang, dari pandangan agama tuh kayak gimana sih? Kalau dari ajaran Katolik nih ya, Katolik. Ada ayat. Ada ayat. Berarti kamu rajin baca Alkitab dong. Waduh. Kuetes hidup. Dengerin ya. Calon CD. Kristen dong berarti. Dipatahin dong. Ya emang jodoh, emang kerasnya beda agama. Enggak ya? sih, sama kok. Oh. Jadi kalau dari segi ajaran Katolik ya, ada satu perikop, itu 1 Korintus 3 ayat 16 sampai 21. Aku aja nggak hafal. Intinya itu pokoknya kita tahu gereja ya. Gereja itu kan adalah tempat suci di mana kita tahu Allah itu pasti bertata lah di situ ya intinya. Jelas, namanya juga rumah Bapa ya. Tubuh kita ini diibaratkan juga sebagai bait Allah itu, otomatis suci dan Allah itu juga ada di dalam diri kita pastinya. Nah, kalau misalnya kita kayak pakai narkoba, kan kita juga merusak diri kita sendiri kan. Nah, jadinya yang ya pasti nggak bagus ya. Jadi kayak merusak pemberian Tuhan yang sudah sempurna ini dengan sengaja dirusak ya. Kan manusia kan ciptaan paling sempurna dari kan. Sempurnanya mana? Efek sempurna. Sempurna banget ya di Wested. Oke. Ya cukup, ya itulah kita cukup menarik sih pandangan gereja bagaimana pandangan mereka tentang narkoba itu gimana, cukup menarik sih ya. Aku juga setuju sih, soalnya di agama, salah satu agamanya, di agamaku juga itu benar-benar diajarkan bahwa HIV dengan narkoba itu juga tidak boleh dilakukan ya, karena udah salah, berdosa, terus membahayakan diri juga sebenarnya. Karena kan menular kan? HIV itu menular, terus mematikan lagi. Mematikan lagi. Terus kalau narkoba itu setauku dia tuh nyari korban. Jadi orang yang mengedarkan itu dia nyari korban. Jadi ya sangat tidak baik lah ya. Ya nggak baik lah. Mungkin dari pandangan agama Hindu gitu ya. boleh. Ya intinya dari agama Hindu tuh ya sama lah, karena manusia itu kan ciptaan dari gambaran Tuhan. Karena ya itu tadi. Jadi kalau merusak Tuhan, merusak Tuhan. Komunikasi Tuhan ini. Karena kalau kita merusak tubuh dengan narkoba atau mungkin dengan HIV, kita tuh sama saja merusak ciptaan Tuhan. Sama kayak gambaran Katolik, Kristen gitu. Berarti sama ya. Sama, intinya sama gitu. Jadi agamis sekali ya. Topiknya jadi tiba-tiba agama gini ya. Wah. Gak expect sih. Oke. Mungkin nih dari kalian nih, kalau misalnya ada teman kalian mungkin ya, jangan sampai lah ya, jangan sampai gambaran Amit. Gambarannya aja nih, kalau misalnya mungkin ada orang-orang terdekat kalian nih yang mungkin kalian nggak expect gitu bakal terkena hal ini gitu, misalnya menggunakan narkoba atau misalnya terjangkit HIV, mungkin kalian sebagai temannya mungkin, atau sebagai keluarganya atau sahabatnya atau orang-orang terdekat yang mungkin salah satu yang dianggap mereka sebagai orang tersayang gitu, mungkin pandangan kalian gimana? Atau sikap terbaik kalian untuk menanggapi hal ini tuh kayak gimana?
Ya nasehatin lah ya mungkin ya. Nasehatin. Itu nggak baik gitu loh. Oke. Jadi menyadarkan ya. Kalau masih bisa di stop ya mungkin dia bisa stop. Ya. Oh, I see. Jadi support system juga. Harus didukung, selalu didukung. Karena emang kalau di masyarakat tuh orang yang menggunakan narkoba atau terjangkit HIV tuh pasti dijauhi kan. Pasti dong. Stigma udah jelek sebenarnya. Ya. Kamu narkoba aja. Jadi gak usah deket-deket sama dia. Iya, gak usah deket-deket. Nanti kamu ke gini. Ya, apalagi ada orang kena HIV terus dipegang dikit. Wah. Kamu HIV. Gitu, itu ya. Menjadi support system itu penting sih bagi mereka ya. Gitu. Jadi support system bisa dinasihati juga. Ya kalau misal mereka terkena HIV ya kita harus kayak nyarikan perobatan buat mereka. Oh ya. Membantu ya, kasih solusi gitu. Oh iya sih. Oke, benar juga sih. Itu selalu lah. Karena aku pernah denger nih ya, kita ambil dari salah satu artis nih, dia menggunakan narkoba. Yes. Nah terus dia tuh masuk rehabilitasi. Nah rehabilitasinya itu nggak masuk ke dia gitu loh. Dia tuh akhirnya ada satu orang nih temannya dia tuh dibantu rehab gitu loh, oleh orang ini. Akhirnya pelan-pelan bisa gitu. Nah pendekatannya tuh ya melalui agamis gitu. Jadi kayak mendekatkan dirinya kepada Tuhan. Gitu ya, itu caranya. Itu salah satu artis, ada kok pasti kalian tahu lah artis yang terjangkit narkoba. Ada lah. Banyak sih sebenarnya. Yang ku ceritain ini pasti terkenal lah. Yang suka itu. Ya itulah. Wah, ini bahasanya yang mulai lenceng ini ya. Pokoknya apa ya? Kita harus menjadi satu di antara orang yang tidak menyukai mereka. Maksudnya gimana sih? Dari tidak menyukai mereka. Mereka kita tuh harus menjadi satu orang yang membantu bisa mereka mendukung mereka gitu loh. Kok tidak menyukai mereka sih? Ya, itulah pokoknya. Oke, jadi kalau menurut kalian berdua nih, mungkin ada nggak sih pesan-pesan buat teman-teman kita nih para yang guys yang nonton nih, pesan dari kalian berdua misalnya mengenai topik yang kita bahas hari ini. Ya, kalau pesan sih ya intinya kita harus punya prinsip ya buat diri kita sendiri. Kalau misal apa sih? Ya pokoknya kita harus punya prinsip. Kalau kita misal lagi dalam kondisi yang kosong gitu, bingung mau ngapain, lakukan aja hal-hal positif. Oh iya, isi kegabutan dengan positif. Ya. Jangan malah nyoba-nyoba hal yang malah membahayakan diri kita sendiri. Lagi gabut. Lagi patah hati tiba-tiba. Ya, itu nggak boleh ya. Nggak boleh ya. Dari Rafael? Jangan ikut-ikutan. Oh ya, FOMO. Ya. Dianggap gak keren ikut. Pokoknya ya dari hal-hal sederhana, ya contoh kalau diajak ngerokok ya jangan. Oh ya. Kemampuan, soalnya nanti lah. menjerumus gitu, nanti ke narkoba gitu. Berarti kamu adalah salah satu orang yang tidak begitu. Yang survive dari itu ya. Oke. Idaman sekali ya tidak merokok dan minum-minum. Wah, boleh nih. Waduh. Kok malah promosi ya? Oke. Mungkin itu dari kalian berdua ya. Wah, makasih banget udah ngasih informasi dikit nih, mulai dari pandangannya kalian masing-masing mengenai akibat-akibatnya tadi, terus mungkin pesan dari kalian juga pastinya berarti banget ya, bermanfaat banget ya buat teman-teman. Oke. Ya, obrolan fun ya kita ya. Yes, benar banget. Kita santai-santai ngobrol di sini. Oke. Seru. Sekian dari kalian berdua. Oke, terima kasih ya udah hadir. Udah menjadi narasumber terpercaya kami di Phone Talk ini ya. Oke. Mungkin kalau ada produk yang mau Phone Talk silakan di sini ya. Endorse maksudnya. Oh ya, endorse. Mungkin produk-produk yang mau endorse. Dia aja. Oke ya, terima kasih sudah hadir di podcast kami. Senang kalian bisa datang di sini. Memberikan informasi dan berbagi sharing pengalaman kalian masing-masing. Jangan. Oke, makasih ya Angel, makasih ya Rafael, ya makasih ya. Makasih. Lagi salaman. Aduh, Muna Laizin. Jauh banget jaraknya. Oke. Makasih kalian berdua. Bye. Jangan lupa di belakang ada konsumsi itu. Iya, di belakang ada konsumsi. Iya itu. Masa bintang tamu nggak dikasih? Ada lah. Nanti pergi ke tokonya bayar sendiri, itu kan masuk sih kan, disediain nanti atas. Oke, makasih Rafael dan Angel sudah menemani podcast dan sudah memberikan informasi dan ya sharing-sharing terbaik kalian. Oke. Makasih. Dadah. Ya, itu dia podcast Phone Talk ya, di mana kita telah mengundang berbagai bintang tamu ya. Berbagai narasumber dengan berbagai macam informasi dan sharing. Apalagi mereka generasi muda, jadi bisa
benar-benar ngelihat dari sudut pandang kehidupan mereka sehari-hari. Iya, benar-benar. Karena kan emang kita kan pembawaannya emang relate dengan remaja-remaja gitu kan. Ya, jadi kayak cocok banget ya narasumber kali ini. Iya. Dan dari podcast kali ini juga pertanyaan-pertanyaan dari awal yang mungkin aku sempat bingungan kayak emang bener nggak sih HIV itu bisa hanya tertular dari air liur aja kayak gitu. Ternyata bisa loh, ternyata hanya melalui darah. Jadi benar-benar terjawab sudah ya pertanyaan-pertanyaan kita. Menambah wawasan dan informasi juga kan. Terus juga kita lagi di sini kan ngobrol-ngobrol santai tapi bermanfaat ya. Kapan lagi kan? Yes. Gitu. Kalau bukan di Fontok ya. Produk-produk kalau mau ada endorse silahkan Fontok terpampang lebar. Di endorse ya. Ya silakan ya. Ya. Thanks juga untuk MCC atau Malang Creative Center yang telah menyediakan tempat kita. Sebagus ini ya yang ini bukan bermaksud apa-apa ya, tapi emang tempat di sini tuh bagus. Mulai dari kita disediakan TV 4 set ini. Bayangin pas masuk kami semua amazed. Wah, amazing banget. Kita di sini kayak manusia purba sih. Apa ini gitu. Menurutku ya. Yes. Back sound-nya. Jadi sekeren itu ya. Jadi bagus banget lah. Ya, thanks to MCC ya. MCC buat kalian yang mau menyediakan berbagai tempat mungkin kayak tadi room meeting atau kegiatan-kegiatan seperti kelas atau kayak kita gini podcast gini boleh banget sih di sini. Gratis tanpa dipungut biaya ya. Oke. Udah bagus ini gratis lagi ya kan. Sayang banget kalau nggak dimanfaatin. Jadi boleh dong. Oke. Mungkin Idut dari kamu nih sebelum kita nutup podcast kali ini ada nggak sih pesan kamu atau mungkin kesimpulan kamu atau mungkin sesuatu dari kamu yang kamu sampaikan dari narasumber kita tadi? Kalau kesimpulanku ya buat kalian para remaja-remaja yang sedang dalam masa explore nih ya, kalian janganlah mencoba-coba entah itu narkoba atau hal-hal yang menjerumus pada terjangkitnya HIV ya, karena emang sekali kalian terkena dua hal itu kalian nggak bisa balik lagi, no way back for that things. Ya, karena apalagi kan berbahaya dan mematikan. Berbahaya kan, HIV tadi nggak bisa disembuhkan, narkoba nggak bisa disembuhkan, cuman direhab aja kan. Jadi kayak ya mending kalian sebagai generasi muda lebih baik menghabiskan waktunya untuk hal yang positif. Kayak misalnya kalian yang punya bakat dan minat mending cari bakat dan minat kalian deh. Soalnya lebih bermanfaat juga, lebih bisa memberikan kalian banyak pengalaman, banyak relasi tadi. Jadi lebih baik dihindari ya. Kalian explore positive things saja lah. Yes, benar banget. Mendalami minat bakat kalian. Benar banget. Oke. Itu aja mungkin ya dari podcast kita hari ini dari kami berdua. Ya. Oke, ditutup aja mungkin ya. Oke. Sekian Fontok hari ini, semoga kalian terhibur dan juga mendapat informasi baru. Kami host di sini pamit undur diri. Saya Gede Unasa Dipatiasa dan saya Cok Safira Francisca Sartadubun pamit undur diri dan sampai jumpa. Forza Serviam. Dadah.